itu bencana? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik karena faktor alam, non-alam, maupun manusia. Tapi, dalam video ini, bencana yang akan kita bahas adalah abrasi. Abrasi. Apa itu abrasi? Jadi, abrasi adalah pengikisan pantai akibat gelombang, arus laut, dan pasang surut yang berlangsung secara terus-menerus. Halo Alicia, Halo Rania. kenapa ya abrasi sering terjadi di Indonesia? Jadi gini, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Banyak masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir. Tapi, wilayah pesisir kita juga punya tantangan. Gelombang laut terus menghantam pantai setiap hari. Apalagi Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik yang bikin kondisi alamnya lebih dinamis. Belum lagi saat cuaca ekstrim seperti angin kencang, badai, dan pasang tinggi. Ombak menjadi lebih besar dan mengikis daratan lebih cepat. Selain faktor alam, ada juga penyebab dari aktivitas manusia. Misalnya, penebangan mangrove yang seharusnya menjadi pelindung alami pantai, pembangunan terlalu dekat dengan garis pantai, atau penambangan pasir dan reklamasi yang mengubah bentuk pantai. Oh, jadi itu ya, abrasi bisa terjadi karena kombinasi antara kekuatan alam dan ulah manusia ya. Karena itu, kita perlu menjaga pantai dan bijak dalam memanfaatkannya. Nah, abrasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Pertama, garis pantai mulai mundur secara perlahan dari tahun ke tahun. Dua, pohon-pohon pantai seperti cemara, kelapa, atau mangrove mulai tumbang karena tanah di sekitarnya hilang. 3. Struktur bangunan di dekat pantai mulai retak atau miring, misalnya jalan, gazebo, atau tembok penahan ombak. 4. Gelombang menjadi lebih kuat menghantam area daratan, terutama saat musim angin. Yang terakhir, muncul genangan air laut yang masuk lebih jauh ke daratan. Nah, kalau tanda-tanda ini sudah muncul, berarti wilayah tersebut rawan mengalami abrasi yang lebih parah. Ternyata, abrasi bukan proses yang terjadi dalam sehari. Pengikisan ini bisa berlangsung perlahan, tetapi dampaknya sangat besar, seperti garis pantai yang terus mundur, hilangnya lahan, rusaknya rumah, dan bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Sebelum abrasi terjadi, masyarakat perlu melakukan upaya kesiapsiagaan. Tujuannya
untuk mengurangi dampak bencana. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda abrasi, melakukan perlindungan pantai dengan vegetasi dan struktur pelindung, mengatur pembangunan dan zonasi agar tidak berada di area berisiko abrasi, menyiapkan jalur evakuasi dan perlengkapan darurat, memantau perubahan garis pantai secara berkala dan melaporkannya. Saat abrasi terjadi atau semakin memburuk, masyarakat perlu bersikap cepat dan tepat. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. 2. Jauhi area pantai, terutama yang sudah retak atau mulai roboh. 3. Ikuti instruksi pemerintah daerah atau BPDB, terutama jika ada peringatan gelombang tinggi. 4. Segera menuju titik kumpul jika diminta untuk evakuasi. 5. Jangan memaksa menyelamatkan barang-barang di area yang berbahaya. 6. Melindungi diri dari benda jatuh, seperti bangunan yang mulai runtuh. 7. Laporkan kondisi darurat seperti rumah runtuh, korban luka, atau genangan air laut yang masuk ke permukiman. Dengan mengenali tanda-tanda abrasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum maupun saat bencana, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi masyarakat pesisir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.